Jadi yang saya sampaikan tadi, kali ini saya akan coba untuk masak nasi kebuli, tapi kita menggunakan materi dasarnya adalah pakai udang. Kita pakai udang ukuran 35-40 ya, 35-40, jadi cukup lumayan agak besar ya, 340. Jadi 1 kilo isinya antara 35 sampai 40 ekor. Nah, di sini ada bahannya yang akan saya sampaikan. Di sini kita menggunakan basmati rice. Basmati rice, kemudian ini ada beberapa bumbu rempah ya. Ada kapulaga. Ini ada kapulaga yang asli kita datangkan saya beli. Jadi ada kapulaga Arab. Kemudian ada kapulaga ini ada banyak tersedia ya di pasaran. Kemudian ada tumbar, kemudian ada bawang putih, ada bawang merah. Kita pakai bombay. Jadi materi dasarnya adalah biasanya kalau memang Arab India ini kesukaan adalah dia pakai bombay, ya. Kemudian ada tomat, ada cabai hijau. Nah, tidak lupa ada beberapa bumbu yang tambahan. Ini ada namanya garam masala, ya. Garam yang cari masalah. Nggak tahu namanya kenapa disebut garam masala. Karena dia kombinasi antara black pepper, ya, lada hitam. Kemudian ada koriander, kemudian ada kapulaga. Jadi di-breadkan, dikeringkan, kemudian di blend seperti itu. Jadi cuman kita menyediakan, jadi ini kita beli ada, kalau di pasaran juga ada. Namanya garam masala. Nah, ini yang kemudian tak lupa ini juga ada jinten. Ini pasti tidak lupa untuk masakan Arab ini harus ada seperti itu. Nah, baik, akan kita mulai ya, Pertama yang kita lakukan adalah kita akan mencampur bumbu ini, ya. Ini ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada bombay. Ini kita lembutkan, kita blend ya. Nanti akan jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini, kemudian tomat juga gitu kita hancurkan, kita blend, nanti hasilnya seperti ini. Nah, akan kita mulai ya. Biasanya kalau masakan kebuli, dia basically juga minyaknya dia pakai minyak samin, ya, pakai minyak samin. Jadi flavornya ada. Kemudian kali ini kita coba nanti bagaimana kalau kita di rumah, minyak samin kan harganya juga mahal. Coba diakali dia, kita pakai butter juga bisa, atau margarin. Nah, ini kita pakai butter unsalted ya, biasa dibuat untuk kue. Nah, biarkan beltin dulu, kemudian bumbunya ini kita masukkan. Kalau ukuran segini ini kira-kira sekitar 100 gram basmati. Jadi bumbunya ini nanti kira-kira kalau untuk bawang putihnya mungkin 3 siung, ininya 4 siung, ya, bawang merahnya. Kemudian ininya separuh, bombaynya separuh. Sampai flavornya keluar, kemudian dia matang dulu, biarkan matang dulu. Kemudian kita tambahin dengan koriander atau ketumbar ya. Kita tambahin ketumbar, kemudian masuk ini kapulaga. Ada kapulaga masuk. Kemudian ada garam masala juga dimasukkan. Kemudian kasih jinten. Nah, ini tadi belum saya sampaikan, kita juga pakai anistar, ya, anistar. Ini kita masukkan juga. Kemudian kapulaga. Kalau ini banyak di pasaran. Yang sulit ini kapulaga yang model seperti ini, kapulaga, orang bilang kapulaga Arab. Ada 2 kapulaga kalau di ini, ada yang kering,
Ada yang warnanya coklat seperti ini, kemudian ada yang masih hijau. Biar flavornya keluar dulu, kemudian kita masukkan. Biasanya kita masukkan ininya utuh, nggak usah dipotong. Jadi cabai hijaunya masuk aja, demikian ya. Kalau ini sudah matang, ini bisa dimasukkan tomatnya. Tomatnya ini kira-kira separuh saja, mungkin separuh saja tomat ini. Nah, kembali lagi kita reduce lagi sampai benar-benar reduce ya. Kita reducekan sebentar ya. Tapi kalau ibu-ibu misalkan mau, saya nggak mau pakai butter, karena kalau pakai minyak bisa nggak? Bisa, minyak bisa. Kalau mau pakai olive oil seperti ini juga bisa. Wah, saya jaga kesehatan pakai olive oil aja, bisa, bisa. Tapi basically biasanya dia pakai apa namanya, minyak samin, flavornya biar keluar. Ya, aroma sudah keluar, ya. Aroma sudah keluar, kemudian akan kita masukkan untuk udangnya. Udangnya kita masukkan. Ini akan kita aduk lagi. Apinya biar kenceng saja. Prosesnya biar pentingnya. Sebenarnya nasi kebuli ini praktis pembuatannya, dia nggak ribet sebenarnya. Jadi tinggal masukkan, nanti dikasih kaldu, kemudian tutup, dibiarkan saja gitu, biasanya dia sudah matang. Tapi kalau kita bikinnya besar, ini harus dikaru dulu. Jadi dikaru dulu langsung ya, dikaru dulu. Kemudian setelah dikaru baru dicampurkan dengan sausnya ini. Nah, ini sudah cukup. Akan kita masukkan air sedikit. Sedikit aja. Nah, tidak lupa ini kita pakai susu, ibu-ibu. Ya, kita pakai susu. Kalau pakai santan bisa nggak? Bisa. Nggak apa-apa, tapi biasanya kita pakai susu ya. Kita kasih susu, bisa susu sapi atau susu kambing bisa. Ukurannya seberapa? Kira-kira 20 cc. Kalau untuk 100 gram nasi ini ya kebuli. Nah, biarkan mendidih dulu. Kemudian kita bumbuin. Kita kasih garam. Kita kasih garam. Nanti kita cicipin dulu kalau memang kurang. Apa cukup pakai garam saja bisa, kasih gula sedikit juga bisa. Wah, biasanya kalau orang Jawa ini kalau nggak pakai sesuatu misalkan yang penguat rasa misalnya, kalau perlu itu misalkan perlu pakai itu silahkan monggo ya. Pakai chicken powder bisa, beef powder juga bisa. Ini sekarang sudah mendidih ya. Karena seafood ini teksturnya dia lebih cepat matang, akan kita ambil. Karena cepat matang sudah, ini sudah matang. Nah, kita ambil. Tapi kalau kita masak kebulinya dia pakai daging daging kambing. Daging kambingnya harus diempukkan dulu, ya, benar-benar empuk, baru diambil dia. Ya, di blanching dulu lama ya. Kira-kira kalau kambing lokal kita pakai kambing lokal sekitar 4 jam baru selesai misalnya. Kecuali kalau kita presto dulu, lebih cepat. Nah, baru di sini kita kecilkan karena sudah mendidih. Flavornya sudah keluar, ya. Nah, ini kita masukkan basmati rice-nya. Basmati rice ini seperti ini ya. Jadi panjang-panjang dia, panjang-panjang. Ada yang kalau dari India itu lebih panjang lagi dia.
kita masukkan. Kita besarkan. Nah. Ini kita biarkan dulu. Ukuran komposisinya antara basmati dengan airnya ini hampir sama. Kalau kita menggunakan 1 kilo misalkan, airnya hanya 1 kilo 10 gram ya, atau 1100 cc. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi karena nasi kebuli ini kan cenderung pro dia, ya cenderung pro. Jadi kalau kita masaknya banyak, itu bisa kita kita kukus dulu ya. Habis kita bersihkan, kita cuci pakai air, kemudian kita kukus dulu. Nah, sausnya yang sudah siap ininya, daging karinya tadi yang sudah siap. Kalau misalkan kita pakai daging karinya, ini sama-sama panas. Jadi waktu kita menyampur harus sama-sama panas. Ini mendidih, nasi yang sudah dikaru ini juga harus panas. Baru dimasukkan dia, jadikan satu. Diaduk, jadikan satu. Dari situ ditester. Jadi kalau misalkan kurang asin, itu bisa diicipin dulu di situ. Kalau sudah cukup, baru ditutup. Ditutup dulu. Ditutup, disiapkan lagi alat untuk menanak nasinya, disiapkan. Ini ditutup dulu. Dari situ prosesnya sudah sekitar 80% sudah matang. Baru kemudian dipanasin lagi. Ya. Baik, ini karena ini prosesnya juga masih memerlukan waktu yang lama karena nanti keburu maghrib, makanan juga nanti tetap gak enak. Jadi presentasi seperti ini saya ketikkan dulu. Nah, nanti jadinya seperti ini. Yang sudah jadi, kita tinggal plating aja. Nah, biasanya makannya dia pakai kerupuk seperti ini. Kerupuknya kerupuk hijau biasanya. Kayak kerupuk hijau. Nah, kemudian kita kasih acar. Acarnya cukup mudah seperti acar biasa aja, cuman dia masaknya dia pakai cabai rawit, cabai merah besar, kemudian di blend gitu aja, kasih bawang putih, kemudian kasih gula dengan cuka sedikit. Nah, ini bisa taruh di sini, bisa. Nah, nasi kebuli udang siap untuk disajikan. Ya. Ini saya. Taruh depan, Sir. Depan ya. Nah, silakan.